Enggak, orang bilang Ustadz Yahya itu berani sekali. Saya bilang Megawati doakan cepat mati, di YouTube kan ada. Nggak ada yang berani bilang begitu, nggak ada. Sudahlah, mau bilang siapa yang berani, nggak ada, cuma saya. Hari ini saya selaku Sekjen PKB sengaja datang ke Barreskrim untuk melaporkan Pak Ustadz Yahya Waloni. Menanggapi soal isi ceramah pendakwah Ustadz Yahya Waloni yang mendoakan Ketua Umum PDIP Megawati cepat mati, Ferdinand lewat cuitannya di Twitter Selasa 16 Februari 2021 mengungkapkan berdasarkan penerawangannya Yahya Waloni akan duluan mati dibanding Megawati Soekarno Putri. Kata Ferdinand Hutahian di laman Twitternya, menurut penerawangan saya, Waloni ini akan mati lebih dulu daripada Bu Mega. Kicauan Ferdinand tersebut menanggapi cuitan politikus PDIP Budiman Sujatmiko yang juga menyindir Ustadz Yahya Waloni. Budiman Sujatmiko dalam cuitannya itu menyinggung Yahya Waloni yang sebelumnya beragama Kristiani dan kemudian masuk agama Islam atau mu'alaf. Ia lantas menyebut Ustadz Yahya ibarat domba umat Kristiani yang hilang dengan sukarela. Namun rupanya, kata Budiman, domba umat Kristiani itu malah kesasar ke agama Islam dan berubah menjadi serigala. Tulis Budiman Sujatmiko. Dear saudara-saudaraku umat Kristiani, ada dombamu yang hilang dengan sukarela dan dia rupanya kesasar ke tempat kami, berubah jadi serigala. Cuitan Budiman Sujatmiko tersebut menanggapi isi ceramah Ustadz Yahya Waloni yang mendoakan agar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri cepat meninggal. Pengakuan Yahya Waloni terkait Megawati disampaikan pendakwa itu lewat video ceramahnya yang tayang di kanal YouTube Termometer Islam. Dalam video ceramahnya tersebut, Ustadz Yahya Waloni mendoakan Presiden RI kelima itu cepat mati. Akan tetapi, kata Yahya, apa yang ia sampaikan tersebut berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Lantaran mendoakan jelek Ketua Umum PDIP itu, Yahya Waloni sempat dilaporkan ke aparat berwajib. Kata Yahya Waloni, saya pernah dilapor karena menghina beberapa tokoh. Saya katakan Megawati supaya cepat mati, dilapor ke polisi saya. Padahal apa yang disampaikan berdasarkan hadis. Yahya Waloni pun menceritakan saat itu Presiden Joko Widodo tak mempermasalahkan ucapannya terhadap Megawati tersebut. Bahkan menurut Yahya, malah pemerintah yang justru merasa tersinggung dan melaporkannya ke polisi. Menurut Yahya Waloni, doanya terhadap putri proklamator Bung Karno tersebut lantaran ia menilai Megawati sebagai sosok yang zalim. Dia berkata, Nabi katakan janganlah mendoakan umur panjang kepada orang yang zalim. Berarti kita boleh doakan Megawati, tapi jangan umur panjang. Kader Partai PDIP, Dewi Tanjung, menanggapi pendakwah Ustadz Yahya Waloni yang dikabarkan pernah mendoakan Presiden RI kelima Megawati agar cepat mati. Perlu diketahui pada 2018 lalu Yahya Waloni tercatat pernah dilaporkan ke Barreskrim Polri karena mendoakan Megawati Soekarno Putri cepat mati. Dalam laporan yang terdaftar dengan nomor LP-B-1176-9-2018 Barreskrim, Yahya Waloni dipolisikan oleh Sekretaris Jenderal PKB Abdul Qadir Karding. Geram dengan temuan doa berumur pendek yang dialamatkan kepada Ketua Umum Partai yang menaunginya, Dewi Tanjung menyebut Yahya sebagai Ustadz abal-abal. Ia bahkan mengatakan bahwa Yahya Waloni memeluk agama Islam semata-mata untuk dijadikan mata pencaharian. Lebih lanjut, kader yang tercatat gagal melaju pada pemilu 2019 untuk Dapil 5 Jabar itu meminta Majelis Ulama Indonesia segera bertindak untuk menghentikan syiar agama dari Yahya Waloni karena dianggap telah merugikan Islam. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel Suara Rakyat. Silakan ke pemerintah. Tentu banyak yang ingin belianya. Bagaimana caranya memberitahu pemerintah tanpa dipanggil polisi? Wahai sahabat, tetaplah mengawal pemerintahan ini supaya Indonesia sampai kepada tujuan kemerdekaannya, yaitu Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan sentosa.
Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahian menilai pernyataan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK yang mempertanyakan bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi merupakan hal yang lucu. Diketahui pernyataan itu dilontarkan Pak JK ketika berbicara di mimbar demokrasi kebangsaan yang digelar Partai Keadilan Sejahtera atau PKS pada Jumat 12 Februari. Kata Ferdinand kepada GPNN.com Sabtu malam 13 Februari, pernyataan Pak JK tersebut menurut saya agak lucu dan membuat bertanya-tanya apakah beliau tidak melihat realitas yang terjadi. Ferdinand menjelaskan bahwa soal kritik-mengkritik ini tidak ada kebijakan baru dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebab katanya semua mengacu pada berbagai aturan yang ada, khususnya Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur penyampaian pendapat melalui media dan media sosial. Undang-Undang ITE itu bahkan sudah ada pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan Wakil Presiden Yusuf Kala yang pernah menjadi bagian dari kekuasaan. Kata Ferdinand, dan justru undang-undang itu telah dievaluasi saat pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK. Tidak ada yang baru. Justru itu membuat saya heran dengan pernyataan Pak JK, karena beliau adalah bagian dari 5 tahun pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang berusia 6 tahun. Karena itu pria yang pernah dilaporkan keluarga Pak JK ke Baris Krim Polri ini mensinyalir isu soal kritik ini sengaja digoreng untuk menyerang dan mendiskreditkan Presiden Jokowi setelah isu revisi Undang-Undang Pemilu patah dan 2022 tidak ada pilkada. Kata Ferdinand, maka dimainkan isu ini untuk menyerang Pak Jokowi dengan tuduhan anti kritik. Padahal pernyataan Pak JK itu kan adalah sebuah kritik dalam bentuk narasi pura-pura bertanya. Hal itu menurut Ferdinand sekaligus membuktikan mereka berani mengkritik dan tidak takut meski didengungkan publik pada ketakutan mengkritik pemerintah karena bisa dipolisikan. Pria yang pernah memimpin barisan relawan Jokowi Presiden, Bara JP ini menduga isu ini hanya propaganda politik yang muaranya adalah pemilu 2024. Kata Ferdinand, sudahlah, ini semua mainan politik recehan yang tak akan mampu mendegradasi kepercayaan masyarakat kepada Jokowi. Selain itu, isu ini digulirkan untuk membangun stigma seolah-olah Presiden ke-7 RI itu tukang penjarakan pengkritik. Kata Ferdinand, namun itu tidak akan terbukti karena memang tidak pernah Pak Jokowi memenjarakan orang yang mengkritik. Lagi pula Pak Jokowi tidak pernah punya hasrat untuk memenjarakan orang. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel Suara Rakyat. Ini yang tentu kami upayakan, dan tentu bagi Demokrat aspirasi banyak masuk ke kami untuk bisa menjaga kestabilan pemerintahan di daerah dengan tetap menjalankan sekali lagi Pilkada 2022-2023. Partai Demokrat mempertanyakan langkah pemerintah yang mengubah sikap dari mendukung menjadi menolak pembahasan rancangan undang-undang tentang pemilihan umum atau RUU.